Halo guys, perkenalkan nama saya Mariani Ica, NIM D10111191029. Di sini saya sendiri akan memaparkan sedikit secara singkat materi tentang land clearing. Nah, seperti yang kita ketahui, apa itu land clearing atau yang biasa kita ketahui dalam bahasa Indonesianya itu yaitu pembukaan lahan, merupakan salah satu langkah awal untuk kita bercocok tanam pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pohon, gulma, tumbuh-tumbuhan, atau keanekaragaman hayati lainnya. Nah, pada pembukaan lahan ini dilakukan untuk keperluan seperti perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya, serta untuk pembangunan konstruksi juga. Selain itu, selain kita mengetahui tentang pengertian dari land clearing itu sendiri, kita juga mengetahui syarat apa aja sih yang ada di land clearing atau pembukaan lahan itu sendiri. Nah, yang pertama-tama, lahan yang akan dibuka bukan areal yang terlindungi atau bukan termasuk areal konservasi. Terus yang kedua itu perlu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungannya itu sendiri. Dan yang ketiga itu perlu kajian konferensif. Maksudnya dari berbagai kajian keilmuan, agronomi, ada juga meteorologi, hidrologinya juga, dengan tujuan pada akhirnya itu untuk menghindari erosi atau longsor pada area itu juga. Lanjut, kita membahas tentang apa aja sih metode yang ada di dalam land clearing itu sendiri. Metode yang pertama itu dilakukan dengan teknik tebas bakar atau slash and burn. Nah, salah satu keuntungannya dari metode itu pembukaan lahan ini adalah karena dianggap lebih murah, terus cepat, praktis dibandingkan dengan metode zero burn. Nah, metode yang keduanya itu adalah metode zero burn atau mekanis tanpa bakar. Pembukaan lahan dengan menggunakan perlengkapan yang tanpa menggunakan pembakaran. Selain metode juga kita membahas tentang prosedur apa aja sih serta tahapan dalam land clearing itu sendiri. Nah, yang pertama ada survei tata batas. Pada survei tata batas ini kita mengetahui adanya batas lahan suatu area. Terus yang kedua itu kita bisa dapat mendesain peta areal yang akan dikelola dan dikerjakan oleh perusahaan untuk proses land clearing. Terus kita juga bisa dapat menentukan tata batas, konsesi atau izin pembukaan lahan, serta mengetahui ukuran luas areal konsesi itu sendiri. Yang kedua, penyusunan tata ruang. Penyusunan tata ruang itu meliputi yang pertama jaringan jalan, terutama untuk jalan penghubung, terus keluar dan masuknya lokasi, rencana pembagian blok, serta luas setiap blok. Yang ketiga ada blocking. Nah, sebelum dilakukan blocking, biasanya ditentukan terlebih dahulu start awal pembukaan. Nah, di sini kita sebelum memulai suatu blocking, kita membentuk atau membuat layout lahan ke dalam blok-blok dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang keempat itu ada bentuk jalan dan jembatan. Nah, maksud dan tujuannya itu adalah memudahkan transportasi alat land clearing. Sebenarnya dalam kegiatan blocking sudah dilakukan, namun tahapan ini lebih ditujukan untuk peningkatan kualitas jalan agar jalan tersebut dapat dilalui. Nah, yang kelima itu ada imas dan tumbang. Imas adalah kegiatan melakukan penebangan pohon atau hutan sekunder dengan diameter antara 7,5 sampai dengan 15 cm. Sedangkan tumbang adalah pekerjaan menumbangkan pohon dengan diameter 15 cm. Yang keenam, stacking atau merumpuk atau pembersihan lahan.
Nah, pekerjaan untuk menyusun sampah hasil imas tumbang ke dalam perumpukan agar areal siap untuk dimanfaatkan sebagai proyek bangunan ataupun untuk ditanami. Apa aja sih alat yang digunakan untuk kegiatan land clearing ini, khususnya alat gali? Nah, yang pertama ada eksavator. Eksavator adalah alat atau mesin penggerak yang bekerjanya berputar bagian atasnya pada sumbu vertikal di antara sistem roda-rodanya, sehingga eksavator yang beroda ban atau truck mounted itu pada kedudukan arah kerja attachment-nya tidak searah dengan sumbu memanjang sistem roda-rodanya. Sering terjadi proyeksi pusat berat alat yang dimuati berada di luar pusat berat dari sistem kendaraan, sehingga dapat menyebabkan alat berat terguling. Adapun bagian dari eksavator adalah power shovel. Nah, pada power shovel merupakan alat yang digunakan untuk menggali tanah tanpa dengan bantuan alat lain, sekaligus dapat memasukkan alat lainnya ke dalam truk. Cara kerja power shovel itu sendiri yaitu menempatkan shovel pada posisi dekat tebing yang akan digali dengan menggerakkan diver atau buket ke depan, kemudian menggaruk tebing sampai buket penuh, lalu ditarik keluar. Nah, sekarang selanjutnya ukuran shovelnya itu sendiri. Untuk ukuran shovelnya itu bisa, yang pertama tergantung banyaknya volume pekerjaan, yang kedua pekerjaan terpusat di suatu tempat dengan jumlah besar, dan yang terakhir itu produksi shovelnya. Produksi shovelnya itu tergantung satu cycle time, terdiri dari menggali atau mengisi buket, berputar, membuang, dan berputar lagi ke posisi semula. Alat gali yang kedua yaitu yang bernama dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkan alat-alat angkut seperti ke dalam truk. Cara kerja dragline itu sendiri yaitu penggalian dimulai dengan swing pada keadaan buketnya kosong menuju ke posisi menggali. Pada saat yang sama, drop kabel dan hoist kabel dikendorkan sehingga buket jatuh tegak lurus ke bawah. Nah, untuk ukuran dragline-nya itu sendiri menggunakan lebih dari satu ukuran buket, tergantung pada panjang boom dan jenis tanah yang digali. Terus produksi yang terakhir, produksi pada dragline-nya itu, yang pertama macam tanah yang digali, yang kedua itu dalamnya galian, yang ketiga sudut swing, yang keempat ukuran buket, yang kelima panjang boom, yang keenam keadaan medan dan tempat kerja, yang ketujuh keadaan manajemen, yang kedelapan keterampilan. Sekian dan terima kasih.